adalah PTKP sebesar 67.500.000 dan PKP-nya sekian. Kita lanjut ke C. Ini ada PKP-nya lah. Apa PKP-nya ya? Untuk penghasilan kena pajak yang akan menjadi acuan untuk menghitung PPh 21-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas pelaporan SPT tahunan orang pribadi, entah itu karyawan, entah itu pengusaha, ataupun yang lainnya. Yang jelas, yang memiliki penghasilan itu wajib lapor SPT tahunan OP, baik yang punya NPWP maupun nanti yang tidak punya NPWP ya, itu wajib lapor SPT tahunan OP-nya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya cukup singkat, paling hanya beberapa menit selesai. Namun karena ini tutorial, sifatnya tutorial, menyampaikan, jadi mungkin waktunya mungkin agak panjang sedikit. Tapi kalau kita udah paham, realita prakteknya itu sangat sebentar sekali, sangat cepat ya. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita simak tutorialnya bersama-sama. Oke, kalian bisa langsung login di DJP online-nya masing-masing. Alamatnya seperti biasa ya, djponline.pajak.go.id. Buat kalian yang sudah validasi nick-nya, itu bisa input dengan masukkan NPWP ya. Masukkan KTP. Nah, bisa masukin nick KTP tanpa NPWP lagi, bisa kalau sudah validasi. Kalau belum validasi itu belum bisa. Buat kalian yang belum validasi, silakan validasi nick-nya terlebih dahulu ya. Oke, kata sandi seperti biasa sama kata sandinya. Langsung masukin kode captcha 4B-MNX. Oke, kita login. Nah, ini adalah tampilan DJP online kita ya. Pasti semuanya sama tampilannya. Ini ada informasi, itu ada tapi lewat, jualan ya, iklan. Ini ada profil, bayar, lapor, dan layanan. Teman-teman silakan masuk saja menu lapor. Jangan lupa sambil pegang A1-nya ya, dipotong 1721 A1 seperti ini ya. Kalau teman-teman punya seperti ini ya. Yang karyawan itu pasti punya 1721 A1. Nah, kita langsung bisa masuk menggunakan e-filing aja. E-form bisa, kalau buat kalian mau pakai e-form bisa, silahkan. Kalau langsung pakai ini juga bisa ya, e-filing. Kalau saya pakai e-filing aja, enak, tinggal input. Nah, oke, ini adalah menu e-filing, ini laporan terakhir kemarin, kita coba buat SPT. Untuk pertanyaannya, teman-teman sesuaikan aja dengan keadaannya ya, masing-masing. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika ya, klik ya, jika enggak, klik enggak ya. Kita coba saya menjalankan usaha bebas, tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pisah harta? Itu tidak. Apakah penghasilan bruto diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta? Itu enggak. Kalau kita klik ya, berarti nanti SWT-nya adalah 1770S ya. 1770SS itu di bawah 60 juta. Tapi kalau di atas 60 juta itu 1770S. Anda dapat menggunakan formulir 1770S ya, karena penghasilannya di atas 60 juta rupiah. Pilihlah form yang akan digunakan. Kita pilih aja. Ini ada 3 ya, bisa upload SPT, bisa dengan panduan. Dengan upload SPT ini pakai aplikasi lagi berarti ISPT, mungkin agak repot ya. Teman-teman silakan aja langsung bentuk formulir aja. Klik dengan bentuk formulir biar cepet maksudnya ya. Nah, kita masuk ke menu, pilih tahun pajak. Kita pilih tahun 2022 pastinya. Dia akan default, pilihnya ke normal, bukan pembetulan karena kita baru lapor normal. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini silahkan baca ya, pada intinya ya, apakah Anda akan menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT. Jadi ini adalah data-data pembayaran pajak kita selama 2020 ya. Jadi nanti akan otomatis nge-link ke yang akan kita isi ini. Kalau teman-teman klik tidak, nanti data-datanya nggak terisi otomatis. Kalau saya klik ya aja, nanti terisi otomatis. Kalau mau ada yang mau diedit, silahkan bisa diedit. Oke, klik OK. Kita lanjut. Nah, bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ada nggak? Misal teman-teman menyewakan rumah, menyewakan apartemen, itu kan bersifat final. Kalau ada masukin, silakan. Itu nggak kena PPh lagi kok, karena sifatnya kan final. Dapat bunga, nih ya, hadiah undian, sewa atas tanah, dividen, segala macam. Silakan masukkan.
Ini nggak ada kena PPh lagi karena PPh sudah dipotong ya di final. Jadi nggak usah takut ya, ada penghasilan masukin aja, nggak usah takut. Lanjut ke daftar harta. Oke, teman-teman bisa lihat daftar harta di sini ada harta pada SPT tahun lalu itu muncul ya, muncul di tahun 2021 dan 2020 dan seterusnya. Untuk tahun ini teman-teman silakan input kembali ya, klik aja tambah, lalu masukkan hartanya jenisnya apa, mungkin tabungan seperti ini, uang tunai atau investasi dan lain sebagainya, ataupun ada harta bergerak ya, peralatan, motor, segala semua, pokoknya semua harta itu silakan masukkan di sini ya. Kalau yang jujur, kalau yang nggak jujur ya saya nggak tahu ya. Yang jelas kan pajak itu ya asas kejujuran ya. Kalau nggak jujur ya orang pajak juga nggak bakal tahu kecuali mereka adakan pemeriksaan. Kalau mereka pemeriksaan, nah barulah ketahuan kita jujur atau enggak. Makanya diperlukan bagi wajib pajak tuh asas kejujuran seperti itu ya. Nah, ini harta pada akhir tahun. Kita next, lanjut ke daftar hutang. Kalau ada hutang silakan input karena nanti kan akan apa ya, seperti kayak neraca gitu, antara pendapatan dan hutang itu harus balance ya, harus balance karena nanti ada apa ya, muncul sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Pendapatan hanya semisal 5 juta, hutangnya sampai 100 juta, itu kan nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Jadi ya sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, seharusnya seperti itu. Oke, lanjut ke daftar tanggungan. Kalau ada silahkan diinput, kalau bujangan ya pasti nggak ada. Mungkin bisa jadi tidak menikah tapi ada tanggungan tuh bisa jadi ya, bisa jadi. Yang punya udah menikah nggak ada tanggungan berarti nol. Untuk anak-anaknya, kalau ada anaknya silahkan input sehingga mempengaruhi nanti ke PTKP. Nah, lalu klik selanjutnya kita masuk ke lampiran 1 ini. Nah, ini adalah bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi bukan termasuk yang final tadi ya, bukan termasuk PPh final. Nah, disinilah ketika teman-teman input itu bisa kena PPh ya, PPh tambahan. Semisal saya dapat bukti potong karyawan sudah sekian, PPh-nya mungkin 5 juta selama setahun. Kalau kita laporkan hanya itu hasilnya pasti nihil. Namun kalau teman-teman masukkan lagi penghasilan lainnya di sini, saya contoh nih, saya masukin mungkin penghasilan lain setahun 30 juta mungkin ya. Nah, kita lihat next ke depannya itu pasti munculnya KB jadinya, karena ada penghasilan lain yang belum dihitung PPh-nya seperti itu. Kita lanjut ya, kita trial. Nah, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, warisan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat, silahkan isi. Di sini juga nggak bakal kena objek pajak lagi ya, nggak termasuk objek pajak udah. Kita lanjut ke bukti potong. Nah, ini muncul otomatis ya, muncul otomatis sesuai yang teman-teman dapat dari perusahaannya masing-masing. Itu udah otomatis ya. Oke, kita ke selanjutnya di sini. Nah, ini adalah induknya. Di sini ada identitas. Identitasnya juga silakan teman-teman pilih sesuai keadaannya, kawin atau tidak kawin. Lalu klik lanjut ke A, penghasilan neto. Ini adalah penghasilan teman-teman selama di perusahaannya masing-masing. Ya, udah jelas di sini. Nah, di nomor 2 ini adalah penghasilan neto tadi yang kita tambahkan tadi 30 juta. Kalau 30 juta ini nggak ada, itu pasti nihil, sudah pasti. Namun ada penghasilan lainnya, nanti ke depannya ke bawah pasti muncul KB. Kita coba lihat ya. Ini adalah PTKP sebesar 67.500 dan PKP-nya sekian. Kita lanjut ke C. Ini ada PKP-nya lah, PKP-nya ya, untuk penghasilan kena pajak yang akan menjadi acuan untuk menghitung PPh 21-nya. Nah, disinilah kita lihat PPh terutangnya. Ya, PPh terutang tarif pasal 17 sesuai dengan pendapatan tadi yang 30 juta tadi, sehingga muncullah KB 7 jutaan. Nah, harusnya ini nihil karena ada tambahan penghasilan yang belum dikenakan PPh 21, maka menjadi kurang bayar ya, jadi kurang bayar. Silakan teman-teman bayar terlebih dahulu ya. PP tadi kan PP total KB-nya 7 juta. Nah, itu 7 juta itu sudah sama dengan PPh 21 di perusahaan. Itu total seluruhnya. Adapun detailnya seperti ini ya. PP yang dipotong pemerintah atau tempat kerja sekian. Nah, PP yang harus dibayar sendiri, nah ini sisanya. Itulah yang harus dibayar sendiri ke negara. Seperti itu. Dibayar dulu baru bisa lanjut lapor. Kalau nggak dibayar nggak bisa lapor. Nah, statusnya kan kurang bayar. Bayar dulu baru kita bisa lapor.
Status SPT Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Kalau belum ya silakan buat billing dulu. Buat billingnya sama di DJP online ini juga. Kalau udah bayar ya silakan klik sudah, lalu bisa input kurang bayarnya nanti ya. Ini kode MAP-nya 411125 25 200 ya. Silakan bayar di sini, di input, nanti barulah ditambah sini, barulah teman-teman bisa lanjutkan next untuk pelaporan. Seperti itu ya. Terakhir di pernyataan ini, baru nanti selanjutnya next saja. Jelas itu udah selesai kok pelaporannya. Terakhir kan di pernyataan ini, setuju, baru teman-teman klik selanjutnya. Ini karena belum dibayar kan, kurang bayar, jadi nggak bisa lanjut ya. Harus bayar dulu input tadi, selanjutnya baru selesai deh, BPE-nya muncul atau bukti penerimaan elektronik. Nah itu ya untuk melapor SPT PPh 2 untuk melapor SPT OP orang pribadi tahunan. Tuh sebenarnya sangat gampang ya, silakan teman-teman trial, saya yakin pasti bisa. Adapun masih ada yang bingung, silakan tanya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama dan kita cari jalan keluarnya. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.